Ramadan Kareem. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Nah, baru contoh tafsirnya apa? Tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir. Terjemahannya sudah banyak sekarang di Indonesia. Terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Itu isinya menjelaskan firman-firman Allah dengan hadis. Ini corak tafsir bil maksud. Ada lagi pemikiran. Quran ini turun untuk diamalkan dalam konteks yang sangat sosiologis. Untuk masyarakat. Maka muncul pemikiran bagaimana ayat-ayat Allah, firman-firman Allah itu memungkinkan bisa dipahami dan diamalkan menjadi etos gerakan masyarakat. Maka timbullah tafsir yang bercorak kemasyarakatan, yaitu corak tafsirnya tafsir Adabul Ijtimai. Corak tafsir ya, bukan nama tafsir. Tafsir Adabul Ijtimai, satu di antara contohnya adalah tafsir Al-Maraghi karya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Itu ayat dijelaskan dalam konteks yang sangat sosiologis. Ada lagi berikutnya pemikiran yang menjelaskan firman Allah, ya Allah sendiri saja. Yang punya otoritas menjelaskan firman Allah hanyalah Allah lagi. Allah juga. Maka timbul model tafsir menjelaskan satu ayat oleh ayat berikutnya, oleh ayat lainnya. Itu namanya corak tafsir maudhu'i. Contoh tafsirnya, tafsir yang ditulis dan dikembangkan oleh Profesor Quraisy Shihab. Tafsir Al-Mis bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya juga banyak. Saya sebutkan yang mungkin Anda temukan, Anda lacak, Anda baca saja. Ada lagi nanti berkembang tafsir Isari. Untuk kajian-kajian dengan pendekatan sufistik. Yang dilarang adalah menafsirkan ayat sesuai dengan logikanya sendiri. Ini diancam oleh hadis man fasarul Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menjelaskan Al-Quran sesuai dengan nafsu otaknya sendiri, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapa masuk neraka atau duduk di neraka. Jadi tafsir al-kira-kira itu jangan. Itu di YouTube ada ya. Yang sekarang Ustaz itu jadi masalah dan difatwakan sesat oleh alim ulama Indonesia dan para alim ulama karena menafsirkan dan memahamkan Al-Quran sesuai dengan logikanya sendiri, sehingga menafsirkan Quran itu sesat dan menyesatkan. Dan itu yang diancam oleh hadis, siapa yang menafsirkan Quran sesuai dengan nafsunya sendiri, logikanya sendiri, pemikirannya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap masuk di neraka. Umpamanya ya, ada ayat aqimus shalah bidzikri, tegakkan sholat untuk ingat kepadaku, ditafsirkan kesorangan. Berarti buat apa sholat kalau tidak ingat Allah? Mendingan ingat Allah meskipun tidak sholat. Nunggu kan gitu. Orang sholat saja susah ingat Allah, benar kan? Begitu dia takbir harusnya ingat Allah, Allahu Akbar, perfect hilang malah ingat di mana? Apalagi yang tidak sholat. Kalau ingat pacarnya, pasti tidak hanya cukup ingat, dia akan melakukan gerakan nyata. Dia telepon hello babe, karena ingat. Tidak mungkin dia ingat baru berdiam, atau dia akan menemuinya. Kalau begitu tiba waktu sholat, dia mengaku ingat Allah, jangankan disuruh sholat, lebih dari itu akan dia laksanakan. Kalau benar ingat Allah. Ini sesat gitu ya. Kalau ada yang mempelintirkan aqimus shalah lidzikri, tegakkan sholat untuk ingat kepadaku, lalu dia simpulkan, buat apa sholat kalau tidak ingat Allah? Mending ingat Allah meskipun tidak sholat. Tafsir keliru. Itu. Kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Saya mahasiswa, kuliah, buat jurnal, diskusi, aktivis masjid lagi. Masjidnya juga ulul ilmi. Mana kemunkarannya? Sehingga buat apa sholat? Saya kan tidak berbuat munkar. Karena saya tidak berbuat munkar, maka saya tidak usah sholat. Nah ini tafsir keliru.
kemunkaran kita kepada Allah. Dan contoh-contoh lainnya yang contoh-contoh sesat menyesatkan. Karena itu ketika harus menjelaskan ayat, baca terjemahnya, masuk ke tafsir, kemudian jelaskan. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran hari ini untuk jadi the big family of Quran, menjadi keluarga besar Al-Quran? Yang pertama, wajib beriman kepada Al-Quran. Quran itu firman Allah, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Karena sabda Nabi itu jadi hadis, Al-Quran jadi Al-Quran, firman Allah yang bukan Quran, itu disebut dengan hadis qudsi. Jadi kita sudah tidak repot lagi tinggal memilah. Nah di Indonesia, alhamdulillah sekarang itu ada terjemahan Al-Quran sangat banyak. Tapi pada masa dulu, Quran itu tidak diterjemahkan. Sampai yang protes ke para alim ulama untuk ada terjemahan Quran itu siapa? Tokoh perempuan Indonesia, yaitu Raden Ajeng. Jadi Raden Ajeng Kartini itu yang protes supaya Quran diterjemahkan oleh para kiai, para alim ulama. Karena ulama tidak butuh terjemahan, begitu baca Quran dia paham tahu terjemahan. Tetapi orang awam seperti kita tidak bisa mengerti Al-Quran, maka Raden Ajeng Kartini mengusulkan agar Quran diterjemahkan. Sampai sekarang ini perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ini wajib beriman, karena Quran itu akan memiliki kekuatan yang dahsyat, kemukjizatan yang luar biasa kalau punya iman pada Al-Quran. Wala yajidu dhalimina illa khusara. Bagi orang-orang yang zalim, Quran nggak ngefek. Ini ayatnya, ayat lengkapnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami menurunkan Al-Quran, Quran itu menjadi obat untuk orang-orang yang wala yajidu dhalimina illa khusara. Tetapi Quran tidak menjadi obat apa-apa bagi orang yang zalim, kecuali kesesatan semata. Pertama. Yang kedua, tidak akan iman kepada Al-Quran kalau tidak belajar Al-Quran. Maka gerakan yang kedua untuk beriman itu belajar Al-Quran. Saya belajar di pesantren Al-Quran itu, ekspresi keberimanan kepada Al-Quran tidak berani menyentuh mushaf Al-Quran kalau tidak punya wudhu. Yang kedua, tidak berani memegang seperti buku biasa. Biasanya disimpan di atas kepalanya atau disikap di dadanya. Disimpan di atas lemari yang paling tinggi dan di atas Al-Quran tidak ada lagi benda-benda lainnya. Ekspresi keberimanan kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, kalau sudah belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Hadis menyatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan meskipun satu ayat. Anda bisa sebarkan Al-Quran di foto atau di TikTok. Daripada TikTok itu isinya adalah sampah-sampah yang bertentangan dengan nilai-nilai keluaran Al-Quran. Kemudian tiap kali ada share ayat Al-Quran. Kalau tahu penjelasannya, share dan penjelasannya. Yang kelima, Anda menjadi pengamal-pengamal Al-Quran. Kalau ingin hebat seperti Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya apa kunci rahasia kehebatan beliau, karena khuluqul Quran, karena Nabi itu akhlaknya Al-Quran, atau menjadi Quran yang berjalan. Ini baru definisi secara bahasa, definisi secara istilah belum, definisi secara operasional juga belum, tapi mungkin mendekati penjelasan untuk definisi aspek ontologisnya sudah ada sebagian dari penjelasan tadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem.